Ya, sepertinya harga emas kembali tertahan, tapi sedikit lebih tinggi ya daripada sehari atau bahkan 2 hari terakhir. Kita melihat angka 3374 pagi ini, tapi pertanyaan berikutnya tentunya apakah ini menandakan bahwa kenaikan masih belum tuntas atau justru kenaikan sudah tuntas dan berbalik turun. Nah, tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan data ekonomi ataupun bahkan geopolitik besok malam. Ini dia alasannya. Oke, yang kita perhatikan di sini adalah dampak dari penurunan kemarin, persis dengan apa yang kita duga dan juga kita analisa kemarin bahwasanya apa yang terjadi pada grafik itu sesuai dengan kurang lebih ya angkanya angka dari candlestick yang merah ini. Kemudian kemarin itu ditutup dengan doji, lalu kemudian kemarin akhirnya ditutup dengan penurunan. Jadi artinya di sini kita tetap bertahan di zona tengah tanpa harus singgah ataupun bahkan naik lebih tinggi. Nah, artinya lagi untuk saat ini sebetulnya kalau misalkan secara teknis kita lebih mudah tinggal lihat saja dari sisi historical price-nya. Jadi yang kita harapkan dia akan turun di bawah level mungkin bisa dibilang 4,2% ya kurang lebih kalau dilihat dari imbal hasil treasury. Nah, berarti ini juga semakin memperkuat alasan untuk kita menantikan kelanjutan dari potensi head and shoulder yang kita nantikan. Tapi tunggu dulu teman-teman, ada dua hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan ya. Oke, yang pertama adalah kalau misalkan kita perhatikan dari sini, kita asumsikan bahwa ini adalah pergerakan penurunan dari head and shoulder, seperti yang kemarin kita sempat bahas. Jadi kalau ini ternyata neckline, maka kemungkinan kita tinggal tunggu neckline ini akan ditebus ya. Tapi sebaliknya teman-teman bisa juga melihat ini sebagai case yang lain, yaitu kemungkinan potensinya bukan lagi terkait dengan katakanlah head and shoulder, melainkan yang kita perhatikan mungkin kita bisa menganggap ini sebagai triangle ya, tapi triangle-nya adalah bearish triangle atau yang kita kenal dengan descending triangle. Jadi Anda bisa tarik garis seperti demikian. Nah, yang kita jadikan fokus adalah di area ini. Artinya, kalau misalkan lihat dari pola pergerakannya, jelas di sini menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Ditandai dengan high yang relatif lebih rendah atau lower high, kemudian bagian support itu cenderung sama. Berarti, definitely kalau misalkan descending triangle seperti ini, kita tinggal tunggu juga terkait dengan penembusan dari zona supportnya. Dan itu berarti menunggu di bawah 4,2% tersebut. Oke, apapun itu polanya, yang penting adalah neckline berhasil tembus. Dan pendukungnya harusnya kita dapatkan dari data ekonomi yang semakin baik ya, artinya mendukung untuk penurunan suku bunga. Oke, lalu kemudian kita perhatikan di sini dampak dari pelemahan ataupun penurunan US Treasury yield tentunya harus mengikuti atau diikuti dengan pelemahan US dollar. Dan ternyata betul-betul terjadi. Kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan penahanan atau tertahannya areal kenaikan, dan itu sudah 2 kali dan akhirnya dia menyerah dan tembus di bawah itu ya. Berarti kalau begitu target selanjutnya adalah penurunan sampai ke area 9700 ataupun bahkan 96.80. Oke, yang perlu kita pantau nanti malam adalah kaitannya dengan data PPI. Sebetulnya ini mirip dengan apa yang terjadi di hari Selasa kemarin, yaitu kaitannya dengan CPI. Oke, kalau begitu, kalau misalkan ini asumsinya adalah sama dengan apa yang terjadi di hari Selasa, maka pound sterling akan melanjutkan kenaikan tersebut memanfaatkan pelemahan US dollar. Tapi tunggu dulu, posisinya ini saat ini dia sedang tertahan di zona resisten. Kalau misalkan dalam 2 atau 3 jam ke depan Anda melihat ini ditembus, berarti kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut dan proyeksi target kemungkinan 1.3780 atau yang terdekat ya, kemungkinannya adalah 1.3680. Ini yang paling memungkinkan untuk saat ini. Nah, sebaliknya, kemungkinan kalau kita perhatikan dari data GDP Inggris tadi yang relatif positif, harusnya kita juga mendapatkan kepastian bahwa ekonomi Inggris relatif sedikit lebih baik daripada sebelumnya atau dari kuartal sebelumnya. Artinya lagi, potensi untuk kenaikan tembus di atas 1.3600 tinggal tunggu waktu, dan berarti target kita 1.3720 atau bahkan 1.3680 sangat memungkinkan untuk dicapai hari ini ya. Terutama kalau misalkan US dollar lanjut melemah setelah data PPI nanti malam. Tapi tolong perhatikan juga, di malam hari sangat mungkin juga kalau misalkan ternyata dolar kembali menguat atau rebound, sehingga akhirnya pound sterling akan mengalami tekanan turun. Kalau itu terjadi, berarti Anda boleh switch strategi menjadi sell. Crude oil kita melihat dampak yang terjadi kemarin lanjut turun sampai ke level 61 dolar. Kemarin kita sudah sempat singgung bahwa ada kemungkinan potensi penurunan masih bisa berlanjut. Kalau seperti ini dampaknya teman-teman, saya lebih membayangkan kalaupun terjadi pullback, maka pullback itu akan saya incar sebagai zona sell. Jadi pada dasarnya Anda punya peluang untuk
cek rebound sampai zona orange, dan itu berarti di kisaran 64 ya, atau 6380 sampai 64. Jadi kalau misalkan perhatikan zona ini, harusnya kita bisa dapatkan yang lebih besar lagi untuk tekanan turun, yaitu di area 64. Tapi tidak apa-apa juga, kalau ternyata tidak sampai ke area orange, maka Anda bisa lakukan, pertimbangkan kalau misalkan dia ketahan atau tetap bertahan di zona merah tersebut. Artinya, kita tidak perlu melihat dia ke 64, cukup melihat apakah dia akan rebound sedikit lagi di area 63 tersebut, kemudian menghabiskan waktunya untuk penurunan. Nah, yang diharapkan adalah tentunya penurunan ya, kaitannya dengan dampak psikologis dari market, terutama juga optimisme kalau misalkan terjadi gencatan senjata yang diharapkan. Tapi sebaliknya ya, posisi ini akan sangat ditentukan dari keputusan besok. Tapi untuk malam nanti, saya rasa kita masih tetap berpeluang untuk melihat area 59 dolar. Ya, tapi dengan catatan, area 61 ataupun 60 itu harus lebih dulu ditembus. Oke, lalu kemudian kita lanjut di sini posisi dari gold, yang ternyata setelah terjadi penembusan kemarin, area 3355, sempat terjadi spike sampai 337 kemudian dia terkoreksi, ya, koreksinya sampai ke area ini. Dan coba Anda perhatikan, garis biru ini adalah resisten dari yang kita sebut sebagai wedge atau expanding wedge. Ternyata setelah dia breakout di sini 3355, kemudian dia turunnya ini tidak lebih rendah daripada garis biru tersebut, yang artinya inilah yang kita sebut sebagai pullback. Dan kalau pullback itu efektif, harusnya dia mendorong naik, dan itulah yang terjadi. Sampai tadi pagi kita dapatkan area 3374. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, apakah ini tanda-tanda bahwa kenaikannya sudah lemah atau justru baru awal? Kalau kita memperhatikan target kenaikan yang berikutnya adalah sebagai wave ketiga, maka ini tidak mengagetkan karena diasumsikan bahwa penurunannya akan relatif singkat atau terbatas, terutama kalau didukung dengan data ekonomi ataupun bahkan fundamental yang mendukung penurunan suku bunga. So, untuk hari ini, kalaupun kita kembali ke faktor yang pertama tadi, berarti yang sedang kita tunggu adalah kenaikan sampai ke teritori 3400-an, tapi secara bertahap tentunya. Nah, kalau saya asumsikan ini adalah pergerakan yang hampir mirip dengan elite wave berikutnya, berarti kita asumsikan kenaikan dan penurunan ini masih dalam faktor wave 1 ataupun bahkan memasuki wave ketiga. Kalau iya wave ketiga, berarti yang sedang kita waspadai adalah penembusan di atas zona merah. Kalau ini betul-betul terwujud, maka Anda boleh pertahankan buy saat dia tembus 3373, 3375. Untuk tadi pagi dia full breakout karena dia tidak resmi tembus 3375 ya, karena posisinya masih tetap tertahan 74 walaupun sedikit tinggi di atas 3373. Nah, yang perlu Anda waspadai nanti malam, kalau seandainya ternyata data ekonomi secara mewujudkan jauh lebih tinggi, maka Anda boleh switch strategi menjadi sell. Tapi perhatikan, pertama, kalau misalkan Anda lihat ini tembus di bawah 3340, jelas Anda boleh switch strategi menjadi sell. Hanya saja ruang ataupun target proyeksinya itu hanya sedikit, dan itu diperkirakan hanya sampai ke level 3330-an. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia turun lebih lanjut di bawah 3323, maka ini diperkirakan akan lanjutkan penurunan sampai ke teritori 3300 atau 3280. Nah, sebaliknya tadi teman-teman, kalau misalkan ternyata penurunan tersebut terhambat atau tertahan di 3323, 3330, maka yang paling memungkinkan adalah dia kembali survive dan akhirnya kita akan dapatkan dorongan kembali. So, hati-hati kalau untuk lakukan sell, hanya dipertimbangkan saat reason ataupun logikanya atau alasannya tepat, dan itu berarti data PPI yang harus jauh lebih tinggi.